Islam bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang tata cara hidup. Bagaimana kita sholat, bekerja, berdagang, hingga berbicara, semua ada tuntunannya. Mari bersama kita kaji fikih Islam, agar setiap langkah kita berpijak di atas ilmu, bukan sekadar kebiasaan. Untuk saat ini, mari kita kaji tentang hukum mengganggu orang lain dengan pengeras suara masjid atau polusi suara. Ada warga yang rumahnya tidak jauh dari masjid. Pada Ramadan lalu pengurus masjid memutar kaset pengajian dengan durasi hampir sepanjang malam. Karena merasa terganggu, warga tersebut mengajukan keberatan dengan pengurus masjid. Tetapi mereka menanggapi keberatan warga tersebut dengan marah. Warga sendiri tidak mengerti dalil agama. Tetapi warga yakin agama Islam tidak akan sejauh itu meminta umatnya untuk membuat kebisingan yang mengganggu. Pemutaran kaset pengajian melalui pengeras suara masjid atau musala memang dilakukan untuk sejumlah tujuan dan waktu yang berbeda. Ada masjid yang memutar kaset pengajian pada Jumat pagi dengan durasi setengah sampai 1 jam untuk mengingatkan masyarakat. Ada juga yang memutar kaset salawat setengah jam sebelum subuh untuk membangunkan masyarakat. Tetapi ada juga pengurus masjid yang memutar kaset pengajian dengan durasi lebih lama dari 1 jam itu. Ada juga anggota masyarakat yang bertadarus menggunakan mikrofon. Sebenarnya, tadarus atau pemutaran kaset pengajian dengan pengeras suara masjid atau musala untuk sejumlah keperluan tersebut boleh saja. Tetapi pemutaran kaset itu atau tadarus Al-Quran dengan durasi panjang, misalnya lebih dari 1 jam juga tidak baik, karena dapat mengganggu orang yang memerlukan kondisi tenang. Pemutaran kaset terlalu lama hanya membuat bising atau polusi suara hingga mengganggu aktivitas sebagian masyarakat. Kebisingan atau polusi suara ini yang dilarang dalam agama. Jangankan pakai pengeras suara, tadarus tanpa pengeras suara, lalu mengacaukan konsentrasi orang sembahyang, jelas dilarang agama sebagai keterangan Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam Bughiyatul Mustarsyidin berikut ini, yang artinya pemberitahuan sekelompok orang membaca Al-Quran dengan lantang di masjid. Sebagian orang mengambil manfaat dari pengajian mereka, tetapi sebagian orang lainnya terganggu. Jika maslahatnya lebih banyak dari mafsadatnya, maka baca Al-Quran itu lebih utama atau afdal. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, maka baca Al-Quran itu menjadi makruh. Fatwa An-Nawawi. Lihat Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, Bughiyatul Mustarsyidin, halaman ke-108. Sayyid Abdurrahman Ba'alawi menjelaskan lebih lanjut bahwa tadarus Al-Quran, zikir, atau semacamnya hingga membuat polusi suara bukan saja dilarang, karena dapat mengganggu orang yang sedang bersembahyang. Semua itu dilarang, dan karenanya harus dihentikan atau dikurangi volume suaranya, karena dapat mengganggu sebagian orang lain, bahkan mengganggu orang istirahat. Yang artinya zikir dan sejenisnya, antara lain membaca Al-Quran dengan lantang di masjid, tidak makruh, kecuali jika mengganggu konsentrasi orang yang sedang sembahyang atau mengusik orang yang sedang tidur. Tetapi jika bacaan Al-Quran dengan lantang itu lebih banyak mengganggu atau menyakiti orang lain, maka saat itu bacaan Al-Quran dengan lantang mesti dihentikan. Sama halnya dengan orang yang duduk setelah azan dan berzikir. Demikian halnya dengan setiap orang yang datang untuk salat ke masjid, lalu duduk bersamanya, kemudian mengganggu konsentrasi orang yang sedang sembahyang. Kalau di sana tidak memunculkan suara yang mengganggu, maka zikir atau tadarus Al-Quran itu hukumnya mubah. Bahkan dianjurkan untuk kepentingan seperti taklim, jika tidak dikhawatirkan riya. Bughiyatul Mustarsyidin, halaman ke-108. Pandangan Sayyid Abdurrahman Ba'alawi ini bukan tanpa dasar. Sebuah riwayat menceritakan bagaimana Rasulullah yang sedang beriktikaf menegur orang yang membaca Al-Quran dengan suara lantang, sehingga ibadah iktikafnya terganggu sebagaimana kami kutip berikut ini. Yang artinya dari Abu Sa'id, ia bercerita bahwa Rasulullah SAW melakukan iktikaf di masjid. Di tengah iktikaf, ia mendengar mereka jamaah membaca Al-Quran dengan lantang. Rasulullah kemudian menyingkap tirai dan berkata, "Ketahuilah, setiap kamu bermunajat kepada Tuhan, jangan sebagian kamu menyakiti sebagian yang lain. Jangan juga sebagian kamu meninggikan atas sebagian lainnya dalam membaca." Atau ia berkata, dalam syalat, hadis riwayat Abu Daud,
Hadis riwayat Abu Daud. Ini secara jelas mengangkat persoalan polusi suara. Keterangan ini bisa didapat dari syarah Abu Daud sebagai berikut, yang artinya dari Abu Sa'id, ia adalah Al-Khudri. Jangan juga sebagian kamu meninggikan suaranya atas sebagian lainnya. Atau ia berkata, dalam sholat, keraguan datang dari perawi. Al-Munziri berkata, hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai, Abu Abdirrahman Abadi, Aunul Mabud ala Sunan Abi Dawud, halaman ke-626. Oleh karena itu, pengurus masjid yang akan memutar kaset pengajian atau jamaah yang hendak tadarus Al-Quran dengan pengeras suara masjid atau musala perlu mengukur durasi dan memiliki tujuan jelas, yaitu mengingatkan masyarakat akan masuknya waktu syalat atau syiar. Tetapi pertimbangan durasi ini menjadi penting agar tidak menimbulkan polusi suara atau kebisingan yang tidak perlu. Artinya, pengurus masjid perlu mempertimbangkan sebagian masyarakat yang sedang sakit, orang perlu istirahat, lansia yang membutuhkan ketenangan, pelajar yang membutuhkan konsentrasi untuk belajar, atau pekerja yang memerlukan suasana kondusif tanpa polusi suara. Tentu saja ini tidak hanya berlaku untuk pengeras suara masjid, tetapi juga anggota masyarakat, instansi negara maupun swasta, yang ingin menggunakan pengeras untuk pelbagai kepentingan. Pada prinsipnya, boleh saja asal tidak mengganggu orang lain. Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan semoga menjadi berkah. Amin.